Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu, kemarin saya entry-nya hari Selasa. Ini USD CHF saya sudah berhasil turun teman-teman. Ya, ini sudah berhasil turun dan ini sudah 2 kali stop loss. Ya, sebenarnya 2 kali stop loss lebih ya. Cuman karena saya agak telat ya, ini saya bangun-bangun udah mulai rebound lagi. Tapi kan nggak mungkin juga gitu, saya mantauin market terus-menerus. Oke, intinya ini berhasil dan strategi ini tuh gimana ya? Sebenarnya tuh simple banget teman-teman. Simple, simple, simple. Yang paling penting teman-teman sabar aja nungguin momentumnya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya. Dan teman-teman ikutan ya giveaway yang diadain sama broker XM di Instagram. Nanti linknya tak taruh di deskripsi ya, link Instagramnya. Masuk di postingan terbaru, sering-sering aja cek kayak gini. Ini giveaway dari broker XM ya. Teman-teman untuk caranya, teman-teman tinggal jawab pertanyaan ini ya, jawab dan menangkan hadiah. Nah, ini ada step-step yang harus dilalui mulai dari like dan share, follow akun, komen nomor akun XM, dan deposit minimal $10 ya, trading minimal 2 lot standar. Nanti teman-teman ya, yang ikutan di situ nanti teman-teman akan diundi. Nah, kalian tinggal jawab yang benar terus daftarin akun kalian. Pokoknya semua petunjuknya ada di sini ya. Siapa tahu nanti teman-teman dapat hadiahnya kayak gitu. Yang ikutan masih sedikit banget. Kesempatan untuk ikut itu besar sekali ya. Kalau ada yang mau langsung aja deh cek di deskripsi ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Oke ya teman-teman, hari ini saya mau entry market sambil sekalian sharing-sharing ke teman-teman. Ini saya nunggu-nunggu teman-teman ceritanya di USD CHF. Nunggu-nunggu dominan penjualan terjadi. Tadi pagi itu saya cek ya teman-teman. Dia itu kan ada di ini ya. Ini ya sebelah kiri jelas ya. Ini dia ada di resisten ya teman-teman ya. Nah, saya cek tadi pagi itu dia masih naik ya. Kemudian saya balik lagi, ini sekitar jam 10. Nah, ini ya. Pokoknya inilah ya ujung yang kiri ya, jelas ya. Nah, ini ya. Ini kan resisten. Tadi pagi itu saya cek dia masih naik ya, masih nangkring ya. Kalau belum ada dominan penjualan. Nah, balik lagi jam 10 udah ada. Ini ada hammer sebelahnya sudah mulai dibuka turun ya. Jadi apa intinya? Intinya adalah di sini signalnya tuh baru muncul ini. Jadi ketika sudah nyampe di resisten sekalipun ya, kalau belum ada signal nggak bakalan masuk. Saya sampai ngelihatnya berkali-kali gitu. Jadi teman-teman jangan suka ngelawan karena bahaya sekali. Contoh ya teman-teman, misalkan kalian ngelawan nih pada saat lagi naik ya, nyampe di resisten sini ya, ini kan udah nyampe nih di sini. Nah ini juga peluang untuk fake breakout gitu. Kalian misalkan bahkan sell di sini, SL-nya di sini, kalian dihajar dulu kan. Dihajar dulu naik kena SL kalian baru dia turun. Dan saya ngikutin yang turun yang belakangan. Bukan sell di sini. Ya kan kalau mau sell di resisten kayak gini. Sell, dia naik pada kena SL baru turun. Signalnya pun baru muncul ini. Hammer sebelahnya buka turun. Dan ini di time frame 4 ya, biasanya tuh lumayan bagus untuk support resisten dan pola candlestick-nya. Dan sebagai catatan ini D1-nya merah tuh. Oh ya. Jadi hari ini sudah mulai dominan penjualan. Nah untuk SL-nya di atas ini. Cakep banget teman-teman posisinya. 081538. Kalau rugi nanti paling cuma sekitar $40 ya. Nah kayak gitu. Jadi H4-nya dia signal sell. Ya ini di time frame H4. Time frame D1-nya dia merah. Cakep. Ini yang disebut dengan satu arah ya antara H4 dan D1. Dan dia ada di dekat resisten. Coba ya teman-teman kita tes bareng ya. Ini adalah hari Selasa. Jam setengah 11 siang. Tanggalnya abain aja ya. Nanti kita lihat apakah profit atau kena stop loss. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu, kemarin saya entry-nya hari Selasa. Ini USD CHF saya sudah berhasil turun teman-teman. Ya ini sudah berhasil turun dan ini sudah 2 kali stop loss. Ya sebenarnya 2 kali stop loss lebih ya.
Cuman karena saya agak telat ya, ini saya bangun-bangun udah mulai rebound lagi. Tapi kan nggak mungkin juga gitu. Saya mantauin market terus-menerus. Oke, intinya ini berhasil dan strategi ini tuh gimana ya? Sebenarnya tuh simple banget teman-teman. Simple, simple, simple. Yang paling penting teman-teman sabar aja nungguin momentumnya. Patokannya sebenarnya cuma dua ya teman-teman ya. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah di dekat zona penting. Nah, kemarin itu dia ada di area resisten. Saya sering banget bilang ke teman-teman di video-video saya bahwa saya itu nggak akan pernah yang namanya jual atau sell pada saat naik nyampe resisten. Nggak akan pernah. Karena kalau kalian jual atau sell di sini dan SL-nya di sini, kalian dihabisin dulu baru turun. Beneran kan? Kejadian kan? Nah, jadi saya tuh nggak pernah yang namanya nabrakin market yang lagi terbang. Tapi ketika dia sudah ada penurunan, ya ada polanya, di situ saya baru masuk sell gitu. Ya, begitu juga dengan buy-nya. Buy itu ya pada saat ini teman-teman, ini sebenarnya signal buy aktif ya. Pada saat dia nyampe di zona penting kayak gini, nggak mungkin saya tabrak buy langsung di sini pas lagi turun, itu bahaya banget. Karena dia bisa kejadian kayak gini ya. Dia turun dulu ngambil SL baru naik. Ya, ini bisa jadi lagi turun dulu ngambil SL baru naik. Nah, masuk buy adalah ketika dia rebound dari zona supportnya. Ini signal buy aktif ya. Tapi nanti saya lihat-lihat dulu pada yang lain ada yang lebih menarik atau enggak. Yang jelas ini signal buy-nya aktif. Kayak gini sama ya. Sama sebenarnya konsepnya. Jadi selalu saya entry di dekat zona penting dan apa itu namanya nunggu pola candlestick ya. Dan yang paling penting lagi adalah penggunaan time frame. Saya pernah pakai time frame kecil dengan teknik kayak gini, itu nggak worth it. Terlalu banyak signal, terlalu banyak stop loss, akhirnya yang nggak worth it gitu, kayak entry-nya tuh kurang berkualitas gitu, kayak yang terlalu banyak ya SL-nya kayak gitu. Ada juga yang profit di H1M30 dengan cara ini tapi kurang worth it. Akhirnya saya menggunakan time frame H4 dengan menyelaraskan candlestick D1. Atau polanya di time frame D1 tapi H4-nya nggak boleh ada signal yang berlawanan. Ya H4 plus D1 kayak gitulah. Saya cek kedua itu. Dan ternyata banyak berhasil ya. Sudah ratusan video saya praktekin ya. Kalau cuman kebetulan mah nggak mungkin bisa bikin 300-400 video dengan teknik yang sama mas bro. Oke ya teman-teman ya, ini tak skip dulu. Nah, waktunya keluar adalah sekarang teman-teman. Di saat saya entry sell di sini ya, entry sell di sini, dia turun, dia sudah mulai ada signal buy. Ini waktunya untuk keluar. Keluar nggak bisa pas di ujung ke ujung nggak bisa mas bro. Kita nunggu putar balik dulu baru keluar gitu. Ya minimal dapat lah dalam maksimal perjalanannya kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja di kolom komentar.